Ada yang berbeda dalam gelaran konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih pada hari Minggu 11 Januari pekan lalu. Dalam jumpa pers perihal operasi tangkap tangan OTT dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara yang diduga merugikan negara 59 miliar rupiah itu, KPK tak lagi menampilkan para tersangka yang telah diciduk. OTT Maraton pada Jumat dan Sabtu pekan lalu itu, KPK mengamankan 8 orang, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyita barang bukti berupa uang dan logam mulia senilai 6,38 miliar rupiah. Hanya barang bukti yang bernilai miliar rupiah itulah yang ditunjukkan KPK ke kalangan media untuk diberitakan ke publik. Kalau rekan-rekan bertanya, agak beda hari ini gitu ya. Konvers hari ini agak beda. Gitu. Kenapa? Misalkan, loh kok nggak ditampilkan para tersangkanya? Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHP yang baru gitu ya. Bahwa KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia itu. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah kan, itu seperti itu yang dilindungi dari para pihak. Jadi tentunya juga itu kami sudah ikuti gitu, seperti itu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru dan berlaku mulai 2 Januari 2026, memuat pasal 90 dan 91. Pasal-pasal ini mengatur tentang penetapan tersangka. Pada pasal 91 disebutkan bahwa dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Pertanyaannya, apakah menampilkan itu asas praduga bersalah? Kan gitu kan. Kalau menampilkan dalam tanda petik muka, mungkin kita, ya. Tapi kalau tampak belakang, saya kira nggak masalah. Tampak belakang, atau kalau memang pakai masker. Ini kan suatu bentuk yang abstrak. Bagaimana suatu perbuatan asas praduga bersalah dan bersalah, itu sebetulnya sebagai bentuk perlakuan. Gitu, Pak. Kalau kita lihat sejarahnya, kita itu dulu adalah penjajahan Belanda. Kalau penjajahan Belanda diletakkan sebagai bangsa jajahan, maka dulu namanya asas praduga bersalah. Mau ditangkap tanpa surat, penahanan juga semau gue oleh negara, dan sebagainya. Lah, sekarang dengan lahirnya KUHP Orde Baru dan KUHP baru meletakkan asas praduga tak bersalah. Jadi asas praduga tak bersalah itu meletakkan perlakuan. Perlakuan seseorang tidak bersalah. Lantas, bagaimana dengan dalil demi menjunjung hak asasi manusia? Apakah tindakan KPK yang kini memilih tak lagi menampilkan para tersangka berjejer dengan rompi oranye bagian dari penegakan hak asasi manusia yang tak bisa ditawar-tawar? Karena isu tadi saya katakan tidak secara eksplisit dinyatakan tidak boleh atau boleh gitu, tetapi bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang sekarang dalam KUHP kita yang baru sebagai sesuatu yang harus dihindarkan sampai orang itu benar-benar dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Di dalam komponen hak sipil politik ya ada beberapa poin ya dalam proses penegakan hukum ya kita sebut sebagai, biasa disebut sebagai fair trial ya, proses peradilan yang fair ya, di mana asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan sampai kemudian seseorang yang disangka atau didakwa setelah dia diajukan ke pengadilan dinyatakan oleh pengadilan sebagai terpidana. Nah, dalam komponen hak sipil politik yang sudah kita akomodasi dalam hukum nasional kita, sekarang juga kebetulan saya drafter untuk undang-undang hak asasi manusia, itu juga kita masukkan prinsip-prinsip itu. Jadi orang ini memang harus dihormati hak hukumnya sebagai orang yang belum tentu bersalah.
tak ada salahnya KPK menjalankan spirit pedoman hukum baru kita bahwa perlindungan hak asasi manusia harus jauh diperkuat. Boleh saja KPK tak lagi pamer tersangka di depan publik, namun KPK juga tak boleh mengurangi kontrol publik atas pengungkapan perkara korupsi yang merugikan negara itu. Jadi ini sepertinya KPK perlu mencari jalan tengah. Yang pertama, untuk menghormati hak asasi manusia, menjamin asas praduga tidak bersalah, menghormati hak dan martabat manusia, tetapi di sisi yang lain, KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu juga wajib transparan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Nah, menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dan transparansi itulah yang seharusnya dilakukan oleh KPK. Ya, kalau KPK tidak menampilkan wajah tersangka, memang ini lebih melindungi tersangka. Tetapi di sisi yang lain, ini mengurangi transparansi bagi publik untuk mengetahui siapakah yang dijadikan sebagai tersangka, orangnya seperti apa, wajahnya seperti apa, apakah benar orang tersebut adalah sesuai dengan nama yang dicantumkan di dalam sprindiknya misalnya, dan seterusnya. Sebagai lembaga pemberantas tindak korupsi, KPK juga dituntut transparan. Masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan KPK agar transparansi itu tak luntur. Menyusul tak ditampilkannya lagi para tersangka kasus dugaan korupsi. Kalau KPK tidak tampilkan wajah tersangka, maka KPK perlu membuat standar ketika mengumumkan status tersangka seseorang. Tujuannya untuk apa? Untuk transparansi. Transparansi itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Bagaimana tanpa menampilkan wajah tetapi tetap transparan? Ya, ada banyak cara. Salah satu caranya misalnya, ya bisa saja tersangka tetap dihadirkan saat konvers tapi misalnya menghadap ke belakang. Atau yang kedua, benar-benar sama sekali tidak perlu menampilkan tersangka, tetapi ada deskripsi tentang tersangka ini. Deskripsi bisa disampaikan oleh KPK mengenai profil dari tersangka ini dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Dalam kitab Undang-Undang Acara Pidana yang lama maupun baru, sebenarnya tak ada satupun pasal yang berisi tegas tentang larangan menampilkan tersangka kasus dugaan pidana, termasuk korupsi. Karena itu, langkah baru KPK ini jangan sampai berimplikasi pada semangat pemberantasan korupsi. Karena faktanya, korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang masih tumbuh subur di negeri ini.